Om Swastiastu. Selamat petang umat sedharma yang saya muliakan. Kita berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Hindu. Semoga umat sedharma sekalian senantiasa dalam keadaan sehat dan berada dalam lindungan Ide Sang Yang Widiwasa. Semoga pula apa yang telah dikerjakan pada hari ini memberikan hasil terbaik bagi kehidupan kita semua. Umat sedharma yang mulia, telah kita ketahui bersama bahwa dalam agama Hindu, seorang Brahmana memiliki kedudukan yang sangat terhormat dan disucikan. Seorang Brahmana adalah seorang yang tahu dan paham mengenai ajaran-ajaran agama, baik dalam tataran tatwa, susila, maupun upacara. Seorang Brahmana adalah seorang yang disucikan dan patut dihormati. Seorang Brahmana juga adalah seorang guru yang memiliki tugas sebagai penuntun umat dalam hal mental, spiritual, atau kerohanian. Dalam naskah suci Slokantara disebutkan bahwa seorang Brahmana lahir dari kepala Dewa Brahma. Adapun kewajibannya adalah bersembahyang, mengadakan persembahan kepada Dewa Api, mengadakan upacara-upacara persembahan, menguncarkan mantra-mantra, beryoga samadhi, dan mempelajari kitab-kitab suci Weda. Umat sedharma yang berbahagia, terkait dengan penghormatan terhadap seorang Brahmana, dalam kesempatan ini izinkan saya menceritakan sebuah kisah yang saya petik dari naskah Purana. Semoga memberikan manfaat atau berguna bagi kita semua. Mari kita simak bersama. Bertahun-tahun yang lalu, pada zaman Dwapara Yuga, ada seorang sudra yang bernama Bima. Ia melakukan banyak dosa, hingga seolah tak mungkin terhitung jumlahnya. Suatu kali, Bima pergi ke rumah seorang Brahmana. Ia memutuskan untuk mencuri di rumah Brahmana itu. Untuk bisa masuk ke rumah Brahmana itu, ia pun berpura-pura menjadi seorang pengemis. "Tuan Brahmana, saya lapar. Mohon berikan makanan untukku." Demikian kata Bima kepada sang Brahmana. Brahmana itu pun menjawab, "Tidak ada orang lain di rumah ini. Aku tidak memiliki orang tua, istri, ataupun anak. Tidak ada orang yang bisa memasak makanan untukmu. Mengapa kau tidak mencari beras sendiri dan memasak untuk dirimu sendiri?" "Wahai Brahmana, aku juga tidak memiliki siapa-siapa di dunia ini. Kalau begitu, aku akan tinggal di sini dan melayani Anda." Demikianlah Bima berkata.
Sebenarnya, apa yang diucapkan oleh Bima semua itu hanyalah suatu muslihat. Bima sesungguhnya mencari kesempatan agar ia bisa memasuki rumah dan bisa mencuri harta Brahmana itu. Namun Bima sangat merasakan tinggal di rumah Brahmana itu. Ia lalu merasa tidak perlu tergesa-gesa melaksanakan rencananya, yaitu mencuri harta milik Brahmana, karena kapanpun Bima menginginkannya, saat itu juga ia bisa melakukannya. Namun, tinggal di rumah seorang Brahmana membuat Bima mulai melakukan pekerjaan-pekerjaan baik dan berpahala. Ia memasak makanan untuk sang Brahmana, membersihkan rumahnya, membantu menyiapkan segala keperluan sang Brahmana, dan juga membasuh kaki Brahmana itu. Semua pekerjaan itu memberikan pahala yang besar kepadanya. Pada suatu malam, ada seorang pencuri memasuki rumah Brahmana itu. Bima yang terjaga pun berusaha mencegah perbuatan pencuri itu. Ketika itu juga terjadilah pertarungan antara Bima melawan si pencuri itu. Dalam pertarungan itu, si pencuri berhasil menebas leher Bima dengan sebilah pedang. Hal mana membuat Bima tewas seketika. Segera setelah Bima meninggal, utusan Dewa Wisnu datang menjemputnya dan dibawa ke Wisnu Loka. Karena semua dosa-dosa Bima telah diampuni. Perbuatan dosanya selama ia hidup telah terhapuskan oleh pahala-pahala yang ia peroleh dari pelayanannya kepada sang Brahmana. Demikianlah pahalanya melayani seorang Brahmana. Umat sedharma yang saya muliakan, dari cerita tersebut dapatlah kita simak bersama bahwa dengan melakukan pengabdian dan pelayanan kepada seorang Brahmana akan memberikan pahala yang sungguh besar bagi kita. Hal itu dapat pula diartikan bahwa dengan menjalani hidup bersama dengan orang-orang yang berbudi luhur, maka benih-benih keluhuran budi pun akan tumbuh dan berkembang pula dalam diri kita. Umat sedharma sekalian, demikianlah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya, dan saya mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi. Om.